Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali berjumpa dengan kalian di acara PA GRI Bandung, PA Anak GRI Bandung. Hari ini kita mau kembali melanjutkan seri eksposisi kitab Matius dengan tema Yesus Kristus membayar pajak. Ya, apa sih pajak? Kenapa Yesus harus juga membayar pajak? Nah, kita mau sama-sama belajar. Sebelumnya, mari kita melatih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Pakai Hidupku Ini. Ya, lagu ini terdiri dari 4 bait. Berbicara tentang Tuhan pakai hidupku, pakai tanganku, pakai kakiku, pakai mulutku, pakai kasihku. Semua yang ada padaku, kalau mungkin mau dibikin baitnya lebih panjang ya sebetulnya bisa ya. Karena dari mata, hidung, mulut, telinga semua mau dikasih sama Tuhan. Tapi diwakilkan oleh 4 bait ini. Tuhan pakailah hidupku. Tuhan pakailah kakiku, Tuhan pakailah mulutku, Tuhan pakailah kasihku. Mari kita sama-sama melatih bait kesatunya saja dari lagu Pakai Hidupku Ini. Sudah pernah dengar lagu ini? Kalau ya, ada yang sudah tahu lagu ini, boleh menyanyikan dengan suara yang lebih semangat, lebih keras, tapi tidak berteriak ya. Kalau anak-anak yang baru pertama kali dengar lagu ini, sama-sama belajar supaya dapat sama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu yang indah ini. Mari coba kita latih dengan bait keempatnya, Pakai Kasihku Ini. Sama-sama bersaat teduh mempersiapkan hati kita agar siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa yang di surga, bersyukur dan terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar, yang tidak berubah, yang terus menopang kami hari demi hari. Tolong kami hari ini mau kembali mempelajari Injil Matius. Alkitab seluruhnya adalah firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi kami. Izinkan kami untuk boleh sama-sama menyelidiki firman Tuhan, berikan hati yang mau diajar, ketika teguran diberikan kami dengan segera mau bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya dengan membaca firman Tuhan kami juga boleh semakin mengenal siapakah Engkau Allah yang kami percaya, sehingga kami bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan, sehingga dengan mengetahui dengan lebih benar Allah yang kami percaya, kami boleh hidup sesuai dengan apa yang kami percaya. Hidup kudus, semakin dikuduskan hari demi hari. Hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini keempat baitnya.
kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat siang anak-anak. Bersyukur kembali kita bisa bertemu kembali dalam PA Anak pada siang hari ini. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk setiap momen belajar firman Tuhan, untuk setiap momen mendengar firman Tuhan. Tuhan menolong kami agar kami sungguh-sungguh berubah, ditransformasi oleh kebenaran firman Tuhan, diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kami rindu, kami hidup hanya untuk Tuhan Yesus, dan kami hidup hanya untuk mencintai Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, dan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Pak Hendra, kiranya Tuhan menolong agar bisa menyampaikan isi hati Tuhan yang paling dalam kepada kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan eksposisi dari Matius. Minggu lalu kita belajar dari Matius 17 ayat 22 sampai 23. Tentang bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan berita tentang kematiannya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan orang-orang itu akan membunuh dia. Ini adalah bentuk penyerahan diri Tuhan Yesus. Karena kasihnya kepada kita. Tuhan Yesus tidak memikirkan diri sendiri. Dia rela kehilangan kenyamanannya. Dia rela kehilangan haknya demi kita. Kita yang berdosa, tapi Tuhan Yesus rela memberikan segala-galanya, bahkan kehilangan banyak hal demi kita. Tuhan Yesus rela berkorban demi kita. Karena apa? Karena kita hebat? Bukan. Ya, kita adalah orang berdosa. Kita layak untuk binasa. Kita layak untuk menghadapi maut. Ya, maut yang paling ultimat adalah murka lah, yang melimpah-limpah, yang kekal di neraka. Tapi Tuhan Yesus mati menggantikan kita karena cinta. Karena mencintai kamu, karena mencintai Bapa, karena mencintai kita semua. Ya anak-anak ya. Dan yang hebat, yang lebih hebat juga, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tuhan Yesus bukan juru selamat palsu. Di dunia ini ada banyak juru selamat yang ngaku-ngaku ya sebagai juru selamat ya. Juru selamat palsu. Ya, tapi hanya Tuhan Yesus yang adalah juru selamat yang asli. Karena apa? Karena dia bisa mengalahkan maut. Yang lain ngaku juru selamat tapi bisa mengalahkan maut? Tidak. Mereka semua terus mati sampai sekarang. Tapi Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bangkit. Bapak, apa buktinya Tuhan Yesus bangkit? Tuhan Yesus bangkit, buktinya apa anak-anak? Ini ingat baik-baik ya. Pertama Petrus. Petrus tadinya pengecut sekali. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia sangat ketakutan. Dia gak mau ngaku sebagai murid Tuhan Yesus. Ya, dia ketakutan menyangkal Yesus 3 kali. Tapi lihat, ya, ketika dia tahu Yesus bangkit dan Roh Kudus turun atas dia, Petrus menjadi orang yang begitu berani mengabarkan Injil. Bahkan dia berdasarkan tradisi, dia mati karena apa? Karena dia mengikuti Tuhan Yesus. Dia mati martir demi Tuhan Yesus. Dia tidak takut akan kematian. Karena dia tahu kalau Tuhan Yesus bangkit, dia juga akan bangkit. Nah itu juga yang terjadi dengan Paulus. Paulus tadinya begitu berkuasa. Ya, orang-orang sangat mengagumi dia. Dia punya posisi begitu hebat sebagai seorang Sanhedrin. Ya, sebagai seorang ahli dari ahli Taurat gitu. Yang paling ahli. Tapi bayangkan anak-anak apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Yang awalnya dia benci. Ya, dia begitu juga membenci orang-orang Kristen. Dia sampai mau bunuh banyak orang Kristen. Tapi apa yang terjadi? Dia berbalik. Dia menjadi orang yang mencintai Tuhan Yesus. Mencintai gereja. Dia bahkan rela. Dia aniaya. Mati bagi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia tahu. Mati itu bukan akhir. Ya, gereja mula-mula juga begitu. Gereja mula-mula itu begitu menderita. Oleh orang Yahudi. Oleh orang Romawi, tapi mereka mundur enggak. Ya, mereka tetap hidup ya, dengan penuh keberanian karena tahu kematian bukan akhir.
Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena kalau kita mati sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya, kita percaya kepada siapa? Pada Yesus aja ya. Nggak bisa percaya sama yang lain. Atau campur-campur nggak bisa. Hanya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita percaya hanya kepada Tuhan Yesus, kita jelas pasti akan diselamatkan. Dan kita ya kalau mati, roh kita langsung bersama dengan Kristus. Ya, menikmati keindahan cinta kasih itu bersama dengan Kristus. Dan nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, tubuh kita pun akan dibangkitkan. Kita akan berelasi dengan Tuhan Yesus dengan seluruh keberadaan diri kita, dengan roh kita, dengan tubuh kita. Begitu indah ya anak-anak ya. Jadi kita tidak akan takut pada yang namanya kematian. Ya, jadi orang Kristen karena sudah begitu dicintai oleh Tuhan Yesus akan merespon dengan apa? Dengan cinta juga ya. Kita akan hidup demi Tuhan Yesus. Ya, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kita akan meneladani Tuhan Yesus. Jadi kalau orang bertanya ya bagaimana itu cinta kasih sejati. Lihat nih saya ya, saya mengampuni orang. Ya. Kenapa saya bisa mengampuni? Kalau karena saya sendiri saya enggak bisa. Saya bisa mengampuni karena apa? Karena Tuhan mengampuni saya. Karena Roh Kudus memimpin saya. Saya begitu lemah, tapi Tuhan memberikan saya kekuatan. Nah itu kita bisa bersaksi bahwa kita sebenarnya adalah orang yang lemah. Tapi Tuhan sudah mengampuni kita, mencintai kita ya, dan menolong kita untuk hidup bagi Dia. Nah gitu anak-anak ya. Dan kita lihat Tuhan Yesus rela kehilangan haknya. Tuhan rela melakukan banyak hal yang baik. Bahkan sampai menderita demi kita. Kita juga harusnya seperti itu ya. Kita harus melakukan banyak yang baik demi apa? Demi kemuliaan Allah. Ya. Rela sangkal diri. Seperti Kristus sangkal diri. Rela pikul salib seperti Kristus pikul salib. Ya demi apa? Demi kemuliaan Allah. Ya demi pekerjaan Allah, kerajaan Allah di atas muka bumi ini dinyatakan. Nah, kita harus rela seperti itu. Kita harus rela mengabarkan Injil. Ya, walaupun sulit anak-anak. Dan hari ini pun Tuhan Yesus juga kembali mengajarkan hal yang sama. Bagaimana Dia rela membayar harga. Dia tidak pelit. Dia tidak menjadi orang yang meributkan hal-hal kecil. Tapi Dia betul-betul mau sangkal diri. Ya. Dia mau kehilangan haknya. Demi apa? Demi kepentingan yang lebih besar. Dan Tuhan Yesus juga gak hanya memperhatikan kepentingan dirinya. Tetapi Dia juga memperhatikan kepentingan muridnya. Wah, seperti apa itu Pak? Nah, ayo kita baca bersama-sama dari Matius 17 ayat 24 sampai 27 ya. Demikianlah firman Tuhan, teman-teman. Nanti Bapak membaca ayat 24 ya, 25, 26, 27, anak-anak juga membaca di rumah ya. Kita baca Alkitab kita bersama-sama. Judulnya diberikan oleh LAI, Yesus membayar bea untuk bait Allah ya. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Kita baca bersama-sama. Anak-anak baca di rumah ya. 1, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Ya. Jadi diceritakan anak-anak ya, bahwa ada pemungut bea bait Allah kepada Petrus. Ya. Jadi pemungut bea bait Allah ini datang dan bertanya, apakah Yesus membayar bea 2 dirham? Nah, anak-anak sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu, apa sih bea 2 dirham itu? Ya, kalau kita baca dari Keluaran 30 ayat 13 sampai 16, ya kita akan tahu bea 2 dirham itu apa. Bapak akan bacakan ya. Keluaran 30 ayat 13 sampai 16. Anak-anak juga bisa baca sambil baca di rumah ya. Keluaran 30 ayat 13 sampai 16. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya, setengah shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih
Dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah sikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Ya, jadi kalau kita baca tadi, anak-anak, kita membaca bahwa orang Israel wajib membayar setengah shikal. Nah, itu setara dengan 2 dinar di zaman Tuhan Yesus. Ya, jadi setengah shikal itu sama dengan 2 dinar. Ya, di zaman Tuhan Yesus. Ya, jadi di zaman Tuhan Yesus itu 2 dinar. Ya, kalau di zaman Perjanjian Lama itu ya setengah shikal. Jadi sebenarnya setengah shikal dan 2 dirham ini adalah 2 dirham, mohon maaf ya, 2 dirham ya. Setengah shikal dan 2 dirham itu adalah hal yang sama gitu ya, setara gitu. Jadi di zaman Perjanjian Lama uang itu dipakai untuk ibadah di kemah pertemuan. Ya, saat itu baru ada kemah pertemuan, belum ada Bait Allah. Nah, di zaman Kekaisaran Romawi ya, ketika Kekaisaran Romawi menguasai seluruh Israel, laki-laki Yahudi dewasa ya di zaman Tuhan Yesus itu di seluruh kekaisaran membayar pajak tahunan sebesar 2 dirham itu. Untuk apa? Untuk pemeliharaan Bait Suci Yerusalem. Jadi anak-anak ya, ini dipakai untuk apa sih? Ya, untuk banyak keperluan. Seperti misalnya contoh ya, untuk korban binatang dalam Bait Allah ya, untuk anggur, tepung, minyak, kemenyan yang digunakan dalam Bait Allah. Dan juga untuk pakaian imam atau imam besar yang bertugas di dalam Bait Allah. Jadi ini benar-benar adalah keperluan-keperluan yang memang sangat dibutuhkan dalam Bait Allah ya, anak-anak. Dan jelas saat itu ya, ada banyak sekali orang yang punya pendapat tentang bea ini ya, bea 2 dirham ini. Ada sebagian mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib ya. Dan jelas lebih banyak yang percaya bahwa itu tidak wajib. Karena ada beberapa kelompok Yahudi misalnya yang betul-betul menolak untuk mematuhinya. Misalnya contoh ya, ada orang-orang Saduki, mereka tidak setuju ya untuk hal-hal itu ya, sama sekali nggak mau ya. Dan untuk kaum pietis kuno ya, seperti misalnya kaum Essenes ya, Essenes itu ya, di padang gurun itu mereka kan hidup ya, mereka betul-betul menjaga kesucian dan mereka menganggap wah membayar pajak ini cuma sekali seumur hidup gitu ya, nggak perlu lagi terus-terus bayar. Dan bahkan ya di zaman itu sebenarnya orang-orang yang hidupnya dari sumbangan, orang-orang yang hidupnya dari bantuan orang lain termasuk Tuhan Yesus dan para muridnya yang jelas saat itu mereka melayani dan mereka tidak punya usaha tentunya ya. Mereka hidup dari sumbangan dan bantuan orang lain. Mereka itu sebenarnya tidak wajib untuk membayar bea Bait Allah tadi. Ya anak-anak ya. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus tuh juga nggak wajib ya, sama sekali nggak harus membayar gitu ya. Dan saat itu ya para pemungut bea ini mereka lihat nih, wah Tuhan Yesus ya, sekalian aja lah, mereka pengen tahu juga mungkin ya. Nah, Tuhan Yesus ini kan sering berkonflik dengan orang Saduki, orang Farisi gitu ya. Mereka mungkin pengen tahu nih, apa sih pikiran Tuhan Yesus tentang bea Bait Allah ini ya. Tuhan Yesus mau bayar nggak gitu ya. Nah, jadi mereka pengen tahu Yesus ini patuh apa enggak. Nah di ayat 24 ya, Petrus ditanya ya oleh orang-orang ini. Dan di ayat 25, tanpa bertanya pada Tuhan Yesus, Petrus langsung menjawab, memang membayar. Wah, ini bahaya ya. Ini jelas sebenarnya nggak baik anak-anak ya. Karena apa? Karena sebagai murid, Petrus harusnya tanya dulu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kita harus bayar nggak? Nah, harusnya gitu ya. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak gitu ya. Tapi enggak. Ini Petrus tidak bertanya pada Tuhan Yesus. Dia tanpa bertanya, dia langsung jawab, memang membayar. Bahaya ini ya. Dan ketika kembali Tuhan Yesus langsung mendahului Petrus ya, membuka diskusi tentang bea Bait Allah ini. Ya, wah luar biasa ya. Padahal saat itu Tuhan Yesus belum diomongin tentang bea Bait Allah ini, tapi Tuhan Yesus langsung mendahului, ya, mendahului Petrus. Dia membuka diskusi tentang Bait Allah ini, bea Bait Allah ini. Ini menunjukkan Tuhan Yesus adalah Tuhan ya, anak-anak ya. Tuhan Yesus punya sifat maha tahu, ini luar biasa sekali. Ya, ini memperlihatkan ketuhanan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apa pendapatmu Simon?
Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Nah, Tuhan Yesus tidak marah-marah kepada Petrus karena asal menjawab ya. Tuhan Yesus itu tidak mau mempermasalahkan hal-hal sepele. Jadi anak-anak ya, kita lihat nih, Tuhan Yesus itu pribadi yang penuh belas kasih ya. Dia tidak mau ribut-ribut untuk hal-hal yang kecil, yang sepele ya. Apalagi hal-hal duniawi begini, Tuhan nggak mau ribut ya. Tuhan Yesus merasa tidak terikat dengan bea bait suci itu, tetapi juga tidak mempermasalahkan kalau dia harus membayar. Kalimat Tuhan Yesus mengatakan gini, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Nah tadi kan gitu ya kita baca ya anak-anak ya. Nah kata rakyatnya itu dalam bahasa aslinya ya adalah dari kata huios. Ya, huios itu lebih tepat diterjemahkan sebagai anak. Jadi sebenarnya kayak gini ya. Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea pajak? Dari anaknya atau dari orang asing? Nah, jadi Tuhan Yesus itu mau mengatakan gini ya. Kalau anak dari sang raja harusnya tidak perlu membayar. Ya. Kalau anak raja kan nggak perlu bayar gitu ya. Nah, Tuhan Yesus kan anak Allah. Harusnya tidak perlu membayar dong. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak perlu mempermasalahkan itu ya. Tuhan Yesus dari awal adalah pribadi yang sangat rela melepaskan hak dan keuntungan diri, kenyamanan dirinya untuk siapa? Untuk orang lain. Bahkan anak-anak kita perlu ingat ya, Tuhan Yesus ya. Dalam kondisi yang begitu indah, begitu nyaman di surga, rela turun ke dunia. Ke tempat di mana banyak sekali orang berdosa. Ya kita semua orang berdosa. Orang berdosa itu apa? Orang yang melawan Tuhan. Ya tidak cuma melawan perintah Tuhan, tapi juga melawan Tuhan. Ya, dosa itu adalah perlawanan terhadap Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia, tempat musuh-musuhnya. Karena apa? Karena dia tahu, kalau dia tidak datang, kalau dia tidak mati demi kita, matilah kita. Habislah kita. Ya, karena tidak ada keselamatan lain selain dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus rela datang, ya, melepaskan keuntungan dirinya, melepaskan kenyamanan dirinya untuk siapa? Untuk kita, untuk orang lain, ya. Dan di ayat 27 jelas Tuhan Yesus berkata demikian. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak mau jadi batu sandungan untuk hal-hal duniawi. Ya, batu sandungan itu seperti ya jadi apa? Menimbulkan kekesalan gitu ya, membuat orang kesal, membuat orang marah misalnya gitu ya. Ya, Tuhan Yesus tidak mau ya jadi batu sandungan untuk hal-hal duniawi. Nah, tapi masalah uang ya seperti itu ya, dia tidak mau. Karena apa? Karena bagi Tuhan Yesus masalah uang itu adalah hal-hal yang sangat sepele gitu ya. Tidak bisa kita bertarung atau bertempur cuma karena masalah uang. Harusnya enggak gitu ya. Apalagi muridnya Petrus sudah di awal tadi ngomong keceplosan, dia ngomong iya memang membayar gitu ya. Padahal dia enggak nanya dulu ya. Dia udah keceplosan ngomong iya memang bayar. Jadi Tuhan Yesus tidak mau ribut-ribut. Dia tidak mau Petrus dianggap pembohong. Dia tidak mau Petrus dianggap tidak konsisten. Enggak, udahlah, enggak apa-apa lah. Kalau memang harus bayar, ya udah bayar. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak mau ribut-ribut. Tuhan Yesus tidak mau berbantahan untuk hal-hal yang sepele, untuk hal-hal duniawi yang tidak penting gitu ya. Nah, tapi anak-anak harus ingat ya, kalau itu berkaitan dengan kekudusan, ketika ada dosa, ketika ada kemunafikan, Tuhan Yesus rela dan betul-betul siap menjadi batu sandungan. Ya, dia rela menegur dosa, apalagi ketika ada kemunafikan. Ya, ketika para hamba Tuhan melakukan kemunafikan, dia tidak main-main. Dia rela menjadi batu sandungan. Dia menjadi orang yang rela menegur dosa. Ya, contohnya anak-anak ya. Jadi harus seimbang ya. Jadi jangan, enggak lah Tuhan Yesus belas kasih jadi enggak pernah marah. Enggak, Tuhan Yesus marah ketika ada dosa. Ya. Jadi sekali lagi anak-anak, Allah kita adalah Allah yang kasih dan adil. Kasih dan adil ini tidak saling bertentangan. Kasih dan adil ini betul-betul adalah sifat Allah yang tidak saling bertentangan. Kalau kita lihat salib anak-anak. Salib adalah pertemuan antara keadilan dan kasih Allah. Ya. Ketika keadilan Allah dinyatakan dengan apa? Dengan menghukum dosa. Dengan maut yang diterima oleh Tuhan Yesus. Harusnya kita yang menerima maut itu. Jadi keadilan Allah betul-betul dinyatakan. Tapi kasih juga dinyatakan dengan apa? Dengan pengorbanan Yesus. Yang rela mati demi kita. Nah itu anak-anak. Jadi kasih dan adil itu sama sekali tidak bisa
dibenturkan, harusnya nggak boleh gitu ya Nana ya. Tapi kita lihat ya, ada contoh ketika Tuhan Yesus tuh rela menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi misalnya ya. Bapak akan bacakan Matius 15 ayat 12 sampai 14. Bapak akan bacakan ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Nah, biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Jadi anak-anak, ketika Tuhan Yesus melihat ada dosa, ada kemunafikan, ada ajaran sesat. Nah sekali lagi ya nggak boleh kita ngomong ya semua yang penting kembali kepada Tuhan, nggak bisa. Ajaran yang sesat nggak bisa bawa kita kepada Tuhan. Ajaran yang sesat membuat kita makin cinta diri, makin cinta dunia, tapi merasa ikut Tuhan. Nah itu bahaya. Doktrin itu anak-anak memecah betul. Memecah antara orang yang hidup sungguh-sungguh dan orang yang hidup bagi diri sendiri. Sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan dan orang yang hidup bagi diri sendiri yang egois. Ya, orang yang punya doktrin yang salah, ya, jelas dia akan membawa hidupnya makin cinta diri, makin egois, ya, makin serakah, tapi merasa ikut Tuhan. Cuma rasa-rasa aja. Ya, kalau nyanyi-nyanyi mungkin sampai nangis-nangis, tapi dengar firman Tuhan gak mau, main-main HP misalnya gitu ya, main apa ya, terus hidupnya gak bener di luar sana, cuma kelihatannya aja Kristen. Nah itu karena apa? Karena mungkin doktrinnya gak benar. Tapi kalau doktrinnya benar, pengajarnya benar, dia bisa hidup bagi Tuhan. Ya, tapi sekali lagi ya anak-anak ya, tidak menjamin orang yang belajar terus betul-betul pasti bisa hidup bagi Tuhan. Ya enggak, gak boleh sombong. Bagi orang yang udah belajar firman Tuhan banyak-banyak, ya merasa oh saya pasti lebih hebat dari yang lain. Enggak. Ya, lihat tuh, orang Farisi belajar firman Tuhan banyak-banyak. Tapi bagaimana hidupnya? Kacau juga. Gitu ya. Dia tidak melakukan itu untuk Tuhan, tapi melakukan untuk dirinya sendiri. Ya, supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan suci, supaya kelihatan lebih baik dari yang lain. Nah, itu kan munafik. Ya, anak-anak ya, bahaya sekali. Nah untuk yang seperti ini Tuhan siap menjadi batu sandungan. Ya, dia betul-betul menegur orang yang berdosa dengan keras. Ini adalah bentuk kasih anak-anak. Karena apa? Kalau orang itu tidak ditegur, orang itu gak akan bertobat. Dia tidak akan tahu kalau dia salah. Nah jadi kita sebagai orang Kristen, ya pengikut Kristus, kita harus sama seperti Kristus. Kalau ada dosa dan kemunafikan kita harus tegur. Kita harus siap jadi batu sandungan. Walaupun ada resiko orang yang ditegur itu kesal. Tapi itu adalah bentuk kasih. Ya, bentuk kasih kita. Kalau kita tidak menegur itu sama saja kita rela menjerumuskan teman kita yang berdosa. Demi apa? Demi supaya yang penting saya nyaman kak. Kak kalau saya tegur dia nanti dia marah. Loh tapi kalau kita tegur pertama-tama Nana ya belum tentu dia marah. Terus kalau dia marah pun mungkin gak dia bisa bertobat? Bisa. Ya. Tapi kalau kita tidak tegur bisa gak dia bertobat? Gak mungkin. Jadi teguran kita lakukan karena apa? Karena kita mencintai dia. Kita sungguh-sungguh rindu dia kembali kepada Tuhan. Jadi teguran yang baik tentunya ya. Gak perlu harus marah-marah ya. Awal-awal lembut dulu mungkin. Kalau memang sudah sangat keterlaluan baru kita bisa marah. Ya. Kita lihat ya porsinya anak-anak ya. Kalau memang dosanya sangat berat bisa gak kita marah? Boleh. Ya. Tapi jangan semua marah-marah. Enggak. Kalau memang bisa lembut-lembut ya. Kita harus tegur. Karena apa? Karena itu adalah bentuk kasih. Supaya dia kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita mencintai jiwanya. Ya. Kita menegur bukan karena kita merasa lebih baik. Kita menegur karena apa? Karena kita tahu kita juga lemah. Sudah ditolong oleh Tuhan. Kita ingin juga orang ini ditolong oleh Tuhan dengan apa? Dengan nasihat. Nasihat yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ya. Kita harus mau jadi batu sandungan untuk dosa, ya, untuk kemunafikan, untuk orang-orang yang tidak peduli, ya. Tapi untuk hal yang tidak esensial, misalnya ya kayak gini ya, kewajiban membayar bea bait Allah, ya aduh ya, nggak perlu lah. Ya untuk hal-hal yang sepele nggak perlu ya, untuk mainan kah, untuk apa rebutan mainan, saya dapat kok kamu dapat kok aku enggak ya ribut, aduh jangan deh anak-anak ya, itu terlalu sepele sekali gitu ya. Nah Tuhan Yesus juga ya untuk hal-hal yang tidak esensial misalnya kewajiban bayar bea bait Allah ini Tuhan Yesus tidak mau ribut-ribut, dia rela bayar apa-apa. Saya harusnya gak harus bayar gitu ya Tuhan Yesus ya, tapi dia mau bayar.
Nah, kalau zaman sekarang kan banyak gini ya anak-anak ya. Banyak orang misalnya papa mama atau siapapun gitu ya. Bapak nggak tahu ya. Ada banyak orang yang mengatakan begini zaman sekarang. Saya malas nih bayar pajak. Karena apa? Karena nanti uangnya dikorupsi katanya. Dikorupsi sama siapa? Sama pejabat-pejabat korup gitu ya. Anggota-anggota pejabat-pejabat di pemerintahan yang tidak benar gitu katanya. Wah. Ini adalah cara pikir yang salah anak-anak ya. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus rela bayar pajak sesuai dengan aturan. Sebagai apa? Sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan, kita harus membayar pajak. Loh kenapa Pak? Nah di Roma 13 jelas diajarkan. Nanti anak-anak bisa baca ya Roma 13 ya. Pemerintahan ya, ada banyak pemerintahan di atas muka bumi ini yang memang ditunjuk oleh Tuhan. Dan itu dipakai Tuhan untuk mengatur banyak hal. Ya, mendatangkan keteraturan. Nah, pajak itu bisa dipakai untuk apa? Bisa dipakai untuk kepentingan banyak orang juga sebenarnya. Ya, jadi fungsi pajak memang pada awalnya adalah untuk kepentingan bersama, begitu ya. Nah, jadi kalau kita betul-betul percaya pemerintahan ini dipilih oleh Tuhan dan memang pemerintahan ada untuk mengatur, untuk mendatangkan kebaikan di atas muka bumi, kita bayar pajak harusnya dengan baik dong. Jangan dengan menipu, bohong-bohong, atau dengan malas-malas dengan aduh berat hati gitu ya, enggak dong. Ya. Gini, kalau ada yang korupsi ya dari uang itu ya, itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau kita tahu dia korupsi, kita lapor ke polisi ya supaya mereka ditangkap ya. Tapi jangan seperti koruptor tadi. Koruptor tadi kan mencuri karena apa? Karena dia memikirkan diri sendiri. Nah, kita orang Kristen, kita harus sangkal diri. Ya. Jangan mau sama dong dengan koruptor. Koruptor mencuri dengan mengambil gitu ya. Kalau kita mungkin mencuri dengan tidak memberi dengan seharusnya. Nah itu bahaya anak-anak ya. Kita membayar pajak dengan kesadaran bahwa uangnya akan dipakai untuk kepentingan orang banyak. Ini adalah hal yang indah anak-anak. Ya, kita jadi sama seperti Tuhan Yesus yang memikirkan kepentingan orang lain juga. Dengan apa? Dengan rela berkorban. Ya. Dan dalam hal ini walaupun cuma dengan uang ya. Jadi sekali lagi anak-anak ya, Bapak ingatkan, untuk dosa dan kemunafikan Tuhan Yesus rela ya jadi batu sandungan. Untuk hal yang kecil Tuhan Yesus tidak mau ya. Dia tidak mau permasalahkan terlalu besar. Dia rela memberi ya, apalagi uang ini betul-betul dipakai untuk kegiatan bait Allah. Ya. Dan di ayat 27 Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ya. Dia disuruh memancing ke danau dan dari ikan pertama yang dipancing oleh Petrus harus tangkap. Terus buka mulutnya, maka Petrus nanti akan menemukan mata uang 4 dirham ya di dalamnya. 4 dirham, 1 koin 4 dirham gitu ya nilainya. Nah Tuhan Yesus menyuruh dia untuk mengambil uang itu dan membayarkannya kepada para pemungut bea. Jadi anak-anak ingat ya, 1 orang membayar 2 dirham. Nah Petrus mendapatkan 4 dirham. Jadi anak-anak jelas itu bisa dipakai untuk membayar biaya bea bagi 2 orang. Nah, jadi Tuhan Yesus saat itu ya menyuruh Petrus untuk menangkap ikan yang di dalam mulutnya ada 2. Ya. Ada biaya untuk membayar 2 orang. 4 dirham ya, untuk 2 orang itu tandanya ya. 1 orang 2 dirham, ini 4 dirham, tandanya ada 2 orang. Ya, bisa bayar untuk 2 orang. Siapa aja? Tuhan Yesus dan juga bagi Petrus. Ya, jadi dari bagian ini kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus tidak hanya menggunakan kuasanya ya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk yang lain. Ya, jadi anak-anak saya lagi ya, Bapak ingatkan di awal tadi kita belajar gimana Tuhan Yesus bisa mengendalikan diri supaya tidak menjadi batu sandungan bagi hal-hal yang sepele ya, yang tidak berhubungan dengan dosa. Tetapi dia juga memperhatikan muridnya Petrus ya. Dia mau mengajar Petrus bahwa Tuhan Yesus tidak menggunakan kuasanya hanya untuk diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga ya. Jadi Tuhan Yesus kan bisa aja ya suruh tangkap ikan ya. Nanti tangkap ikan pas lagi keluar cuma 2 dirham. Tandanya cuma buat Tuhan Yesus, tapi ini ternyata 4 dirham buat Tuhan Yesus dan Petrus ya. Jadi Tuhan Yesus menggunakan kuasanya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga buat muridnya, untuk orang lain. Anak-anak, kita pun harus belajar bahwa kita yang nanti misalnya Tuhan berikan kuasa
Ya, untuk apa? Misalnya sebagai pemimpin perusahaan, pemimpin negara misalnya, ya, pegawai pemerintah, polisi, TNI, guru, dosen, atau hamba Tuhan, atau apapun itu ya, sebagai orang tua, sebagai ketua kelas misalnya gitu ya, harus menggunakan kuasa kita demi kepentingan orang lain juga, ya. Jadi anak-anak kita ya, sebagai anak-anak kita sering ribut untuk hal-hal yang sepele, ya, untuk hal-hal duniawi yang sebenarnya nggak terlalu penting, ya, karena mainan, karena makanan, karena perhatian misalnya gitu ya, apapun yang duniawi banget gitu ya, kita ribut gitu ya, wah saya nggak mau, kalau yang lain punya saya harus punya gitu ya, wah kalau saya kan saya nggak harus ngasih, kenapa saya harus ngasih, yang lain aja yang ngasih, saya mau makan kue ini buat saya sendiri. Gitu ya, kita lihat teman kita lapar, kita nggak mau kasih. Karena apa? Enggak, kan saya nggak wajib ngasih. Nah, anak-anak itu namanya egois. Kita lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tadi wajib bayar nggak? Nggak wajib, tapi dia tetap ngasih. Ya. Karena bagi dia, hal-hal yang tidak penting gitu ya, dia nggak perlu ribut. Ya. Dan apalagi itu untuk kepentingan yang lain, dia mau. Makanya dia tunjukkan juga ketika dia menggunakan kuasanya, dia tidak hanya menggunakan kuasa itu untuk diri sendiri, tapi juga untuk Petrus. Tuhan Yesus hidup untuk menolong orang lain. Ya. Jadi anak-anak kita juga harusnya mengikuti Kristus. Jadi sekali lagi anak-anak, kita belajar dari Tuhan Yesus yang tegas ketika ada dosa. Tetapi begitu tenang, begitu santai ya ketika menghadapi hal-hal duniawi. Ya. Kita juga harus belajar seperti Tuhan Yesus yang rela melepaskan hak, yang rela memberi ya, walaupun tidak harus gitu ya. Kita pun harus rela berkorban demi yang lain yang membutuhkan. Anak-anak, karena itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus rela berkorban bagi yang berdosa supaya kita selamat. Dia rela turun dari tempat yang maha suci, yang maha agung itu ya. Demi siapa? Demi kita. Rela kehilangan kenyamanannya. Ya, memang itulah Kristus. Dan kita harus sama seperti Kristus. Kita diselamatkan untuk memuliakan Kristus, untuk mencerminkan Kristus dalam hidup kita. Mari kita sama-sama responi cinta kasih Tuhan itu dengan mencintai Dia selama-lamanya. Hidup bagi Dia. Sangkal diri, pikul salib untuk mengikuti Tuhan Yesus. Menolong orang lain, bersaksi dengan indah di atas dunia yang gelap ini. Mari kita berjuang sama-sama untuk ikut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki juru selamat yang begitu agung, Tuhan Yesus, yang memberikan kepada kami banyak sekali kebenaran. Firman Tuhan yang begitu indah, ajaran-ajaran yang begitu indah. Tapi tidak hanya ajaran-ajaran yang diucapkan oleh mulut, tetapi Tuhan Yesus betul-betul mengerjakan dalam hidupnya dengan sempurna Tuhan. Dia betul-betul rela memberikan dirinya, melepaskan haknya, melepaskan kenyamanannya demi orang lain, demi kami semua. Tolong kami Tuhan agar kami betul-betul meresponi cinta kasih Tuhan Yesus itu dengan sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Kami rindu Roh Kudus Tuhan menolong kami, memberikan kami kuasa, memberikan kami hikmat bijaksana untuk sungguh-sungguh hidup seperti Tuhan Yesus yang rela menjadi batu sandungan ketika melihat dosa, ketika melihat ketidakbenaran, tetapi betul-betul tidak mau menjadi batu sandungan ketika menghadapi hal-hal yang sepele. Rela berkorban demi yang lain. Tolong kami Tuhan, pimpin kami. Karena kami rindu hidup kami yang cuma satu kali ini betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk mencintai Tuhan. Dan masa muda kami yang cuma satu kali ini betul-betul dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri kami hidup bagi kemuliaan Allah, bagi kepentingan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Tolong kami Tuhan, pimpin kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak-Mu, satu-satunya juru selamat dan satu-satunya Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Sekian PA anak hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Mari kita sama-sama menutup PA anak hari ini dengan memuji nama Tuhan. Pakai hidupku ini, kita nyanyikan bait ke-1 dan bait ke-4-nya saja. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan.
PA anak kita hari ini. Nanti kita lanjut pembahasan berikutnya tentang kitab Matius minggu depan di PA anak berikutnya. Sampai jumpa anak-anak semua. Bye. Minggu depan ya, datang ya, dengar lagi ya. Bye.